Salam ngabers, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Timoel Syodang ini. Jadi, ya, sudah lama kiranya kita tidak bertemu. Ya, dikarenakan saya memiliki banyak sekali kesibukan dan juga banyak sekali hal-hal di luar dunia perhitungan yang perlu saya harus bereskan. Jadi, ya mohon maaf sekitar kurang lebih dari seminggu kerasa kita nggak bertemu untuk membahas apapun yang terjadi di sekitar kita. Nah, kali ini saya tidak akan bercerita memang. Karena kalau segmen cerita itu udah ada 3 cerita yang siap untuk kita dengarkan secara seksama, secara berulang-ulang. Jadi ada baiknya kalau kita sekarang membahas suatu hal yang amat penting di Indonesia ini, yaitu mengenai PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu kan sekarang tanggal 2 Agustus dan PPKM level 4 sebenarnya sudah berakhir di tanggal sekarang. Tapi kita nggak pernah tahu apakah pemerintah akan melanjutkannya atau menggantinya menjadi PPKM level 3 yang tentunya tingkat kelonggarannya akan lebih besar ketimbang PPKM level 4 ini, atau justru malah memperpanjangnya atau bahkan mengeluarkan kebijakan terbaru, nama baru yang kita tidak tahu. Karena saya rasa memang kita semua sudah mendengar bahwa sudah banyak sekali proses pembatasan dengan berbagai nama. Salah satunya adalah PSBB dan juga PPKM ini. PPKM kabarnya pun sudah berlangsung dalam 3 edisi. Ada PPKM mikro, ada PPKM darurat, dan ada PPKM level 4 hingga level 1. Nah, tentu saja masyarakat dibuat kebingungan sedikit dengan kebijakan ini. Tapi saya rasa dengan adanya kebijakan ini mungkin akan kemudian menurunkan angka penyebaran COVID itu sendiri. Cuman ya, yang terpenting sekarang adalah dari kita bahwa kita selain harus mendukung kebijakan dari pemerintah, kita juga harus selalu tanggap darurat terhadap protokol kesehatannya yang ada. Nah, supaya kita tidak pusing membahas mengenai PPKM dan juga tetap bengek mengenai COVID-19 ini, ada baiknya kita mencoba memperhatikan sedikit istilah-istilah yang ada tentang PPKM ini. Jadi, langsung saja simak videonya. PPKM, pala pusing, kurang maning. Kalau PPKM versi ini adalah PPKM versinya anak kos akhir bulan, di mana kepalanya pusing, bukan pusing mikiri cinta, tapi pusing mikiri bagaimana makannya besok. Apalagi kalau akhir bulan. Tapi sekarang karena udah awal bulan, saya rasa istilah PPKM ini bakal berakhir bagi anak kos karena udah dapat tunjangan. Apalagi kita lihat sekarang kan karena banyaknya pandemi, kita lihat sekarang anak kos makin berkurang. Cobalah perhatikan teman-teman kalian yang mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Pasti sekarang sudah pulang. Apalagi sekarang lagi liburan kan. Nah, jadi istilah PPKM ini istilahnya sudah berakhir lah. Tapi tidak tahu mungkin nanti bakal turun lagi siklusnya. Siklus berulang tiap bulan. PPKM, petanda perlu kiriman money. Wow. Lagi-lagi masih money dan money, uang dan uang. Kali ini PPKM khusus untuk ayah bunda. Jadi kalau kalian kaum jombloan dan kaum jomblowati, kurasa gak perlu kalian dengarkan istilah PPKM ini karena nggak nyambung juga sama kalian. Karena kalau ini kan khusus orang udah nikah aja, udah kawin gitu. Jadi kalau orang udah kawin kan, apalagi kalau istilahnya udah punya apa namanya anak, pasti kepikiran selalu gimana caranya apa namanya untuk dapatkan duit ini. Bingung. Apalagi sekarang masa pandemi ini, makin bingung. Sebelum pandemi aja
Uang belanja udah dipotong. Apalagi waktu pas pandemi ini makin dipotong dah. Nasib. PPKM pas perlu kamu melas. PPKM kuadrat pas punya kamu menghindar. Ups, siapa ini yang tersindir? Hai yang punya utang semua, bayar cepat utangnya. Jangan sampai nanti orang yang nagih utang keluarkan istilah PPKM ini. Karena kalau istilah PPKM sendiri yang ini saya rasa sudah sering terjadi lah di sekitar kita. Pas istilahnya perlu orang mendekat, mencoba sahabat, saling rangkul-rangkulan, ujung-ujungnya pinjam duit dong. Kalau udah selesai itu udah menjauh. Apalagi kalau misalnya yang minjem itu lebih kaya dibandingkan dengan yang nagih. Langsunglah pamer. Oh, ini mobilku ada 5, keretaku ada 10, rumahku ada di Sibolangi 1, ada di Siantar 1, ada di Eropa 1, ada di Afrika 1. Oh my god. Langsung pamernya kurang ajar. Padahal dia minjem-minjem duit sama kita. Aduh. Dan belum dibalikkan bangsat itu. Itu orang yang paling bangsat itu. PPKM. Pernah peduli, kemudian menghilang. Ups. Ini pasti yang buat orang-orang yang pernah di ghosting, makanya mereka buat istilah PPKM ini. Aduh. Karena admin sendiri pernah menjadi korban ghosting orang. Bukan gebetan ya, tenang aja, admin gak punya gebetan kok. Malah gebetan yang kejar-kejar admin sekarang ini. Asik. Enggak, cuman teman admin gitu. Dia pernah peduli sama admin. Pernah, wah, bahkan kalau bisa dibilang hubungannya kayak gini, kayak lebih dari pacar gitu, udah erat kali. Cuma sekarang perlahan dianya yang hilang. Entah kemana. Oh my god. Kalau orang-orang begini, orang yang pernah peduli kemudian menghilang, terus kemudian datang lagi, tinggal semprot aja dengan istilah ini. Kok PPKM sih sama aku? Pernah peduli kemudian menghilang sih? Orang-orang begini tuh, ya ternyata jadi bahaya tersendiri bagi negara. Pelan-pelan kamu menghilang. Ups, hampir mirip sama yang tadi, pernah peduli kemudian menghilang. Tapi kalau ini sih kayaknya sama orang yang istilahnya udah kenal lama, tapi setelah mengenal justru malah malah makin suka, malah makin mundur. Orang-orang yang begini tuh yang perlu dikasih pelajaran, nggak punya keberanian terdekat. Udahlah, kalau misalnya mau dekat, kalau udah dekat jangan kemudian menghilang. Takutnya anak orang yang kalian buat begitu nangis, sakit hati, gak mau nanti dekat sama kalian lagi. Bahaya kalian nanti ada. Baiklah, jadi sekian dulu lah pelajaran tentang PPKM ini. Semoga karena pelajaran ini kita semakin terhibur, bukan justru karena pelajaran ini kita semakin terpeleset. Ya, jadi demikianlah video saya ini dan semoga terhibur. Salam ngabers.